Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring, dalam video kali ini kita akan membahas latihan soal-soal persiapan penilaian akhir semester atau PAS Mapel Matematika Peminatan kelas 10. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Nilai dari negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 2 pangkat 5. Kita tahu kalau 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, untuk bilangan pokok yang bernilai negatif dan pangkatnya bilangan ganjil, maka nilainya adalah negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 32, jawabannya B. Nomor 2, bentuk sederhana dari 3 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 adalah 3 pangkat 2 pangkat 3, berarti 3 pangkat 2 kali 3, 6, kali 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 3 pangkat 6 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 10, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 3, bentuk sederhana dari X pangkat negatif 3 dibagi berarti per Y pangkat negatif 4, seluruhnya dipangkatkan negatif 2. Maka hasilnya X pangkat negatif 3 kali negatif 2, 6, per Y pangkat negatif 4 kali negatif 2, 8. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 6 per Y pangkat 8, jawabannya D. Nomor 4, bentuk yang ekuivalen 4 kali 36 kali 3. 4 kali 36 kali 3, kita ubah ke bentuk pangkat. 4 adalah 2 pangkat 2, 36 itu 6 pangkat 2 kali 3, sama dengan 2 pangkat 2. 6 kita ubah menjadi 2 kali 3, seluruhnya dipangkatkan 2 kali 3, sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3, sehingga sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, berarti 2 tambah 2, 4. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1, 2 tambah 1, 3. Sehingga hasil akhirnya 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3, jawabannya A. Soal nomor 5, jika A 9 dan B 16, maka nilai dari 3 kali A pangkat minus setengah, 3 kali A-nya 9, dipangkatkan minus setengah, kali 4B, B-nya 16, 16 dipangkatkan 3 per 4, sama dengan 3 kali 9 adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan minus setengah, kali 4, 16 adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3 per 4, sama dengan 3 pangkat 2 kali minus setengah, berarti sama dengan 3 pangkat minus 1, kemudian 4, 2 pangkat 4 kali 3 per 4, 4-nya dicoret, berarti tinggal 2 pangkat 3, sama dengan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat min 1, berarti 1 tambah min 1, 0, kali 4, 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 0, 1, 4 kali 8, 32, sehingga hasil akhirnya 32, jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 6, jika X tidak sama dengan 0, maka 2X pangkat 2, berarti diuraikan 2 pangkat 2 kali X pangkat 2, kemudian 2X pangkat sepertiga, berarti 2 pangkat sepertiga kali X pangkat 1 per 3, kemudian 16X pangkat 4 pangkat sepertiga, berarti 16 pangkat 1 per 3,
X pangkat 4 kali sepertiga berarti X pangkat 4/3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat sepertiga berarti 2 pangkat 2 tambah 1/3 X kuadrat kali X pangkat sepertiga berarti X pangkat 2 ditambah 1/3. Kemudian 16 pangkat sepertiga, 16 adalah 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi sepertiga berarti 2 pangkat 4/3. 4 kali sepertiga 4/3 kali X pangkat 4/3 sama dengan 2 pangkat ini dibagi, kalau pembagian berarti pangkatnya dikurangi 2 tambah sepertiga dikurangi 4/3. Kemudian untuk X nya ini juga dibagi sehingga pangkatnya dikurangi 2 tambah sepertiga dikurangi 4/3 sama dengan 2 pangkat 2 sepertiga dikurangi 4/3, 1 dikurangi 4 min 3/3 kali X pangkat 2 ditambah sepertiga dikurangi 4/3, 1 dikurangi 4 minus 3/3 sehingga 2 pangkat 2 dikurangi 1 kali X pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 2X, sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 7 ini tentang merasionalkan penyebut bentuk akar 3/akar 12, maka kita kalikan sekawan dari penyebutnya berarti dikalikan akar 12/akar 12. Pembilang kali pembilang 3/12, penyebut kali penyebut akar 12 kali akar 12 12, 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4 sama dengan akar 12/4. Akar 12 bisa diuraikan menjadi 4 kali 3/4. Akar 4 2, akar 3 tetap akar 3/4. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, sehingga sama dengan akar 3/2 sama dengan setengah akar 3, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 8 ini tentang menyederhanakan bentuk akar 27. Ini bisa kita uraikan 27 9 kali 3 dikurangi akar 75 itu 25 kali 3 ditambah 2 kali akar 45 itu 9 kali 5 dikurangi 2 akar 125 itu 25 kali 5 sehingga sama dengan akar 9 itu 3, maka 3 akar 3 dikurangi akar 25 5 berarti 5 akar 3 ditambah 2 akar 9 3 berarti 3 akar 5 dikurangi 2 kali akar 25 5, akar 5 tetap akar 5, sehingga 3 akar 3 dikurangi 5 akar 3, 3 kurangi 5 minus 2 akar 3 ditambah 2 kali 3 6, 6 akar 5 min 2 kali 5 minus 10 akar 5 sama dengan minus 2 akar 3, 6 dikurangi 10 negatif 4, negatif 4 akar 5, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 9 ini juga tentang merasionalkan penyebut bentuk akar 3 plus 2 per akar 3 minus 2. Maka sekawan dari akar 3
minus 2 sekawannya adalah akar 3 plus 2 kali akar 3 plus 2. Sehingga untuk perkalian pembilangnya akar 3 plus 2 kali akar 3 plus 2 berarti akar 3 plus 2 kuadrat. Kemudian untuk perkalian penyebutnya hasilnya adalah akar 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Maka untuk pembilangnya kita uraikan akar 3 kuadrat 3 ditambah 2 kali akar 3 kali 2 kali akar 3 kali 2 ditambah 2 kuadrat 4. Kemudian akar 3 kuadrat 3 dikurangi 2 kuadrat 4 sama dengan 3 ditambah 4 7. Kemudian 2 kali 2 4 berarti 4 akar 3 dibagi 3 dikurang 4 minus 1. Sehingga hasilnya 7 bagi minus 1 minus 7. 4 akar 3 dibagi minus 1 minus 4 akar 3. Sehingga jawabannya adalah C. Nomor 10, bentuk sederhana dari akar dari 7 ditambah 2 akar 10. Akar dari 7 ditambah 2 akar 10 sama dengan 7 itu bisa kita tulis menjadi 5 ditambah 2 ditambah 2 akar 10. 10-nya bisa kita tulis 5 kali 2. Ingat rumusnya, kalau ada akar dari A ditambah B ditambah 2 akar A kali B, maka hasilnya adalah akar A ditambah akar B. Sehingga untuk soal nomor 10 ini hasilnya adalah akar 5 ditambah akar 2. Sehingga jawabannya adalah E. Nomor 11, nilai X yang memenuhi ini persamaan eksponensial 5 pangkat 2X dikurangi 8 sama dengan 25. 5 pangkat 2, bilangan pokoknya sudah sama, sehingga tinggal kita samakan pangkatnya. 2X min 8 sama dengan 2. 2X sama dengan 2, min 8 pindah ke ruas kanan plus 8. 2X sama dengan 10, maka X sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 12, ini juga tentang persamaan eksponensial. 3 pangkat 2X ditambah 4 sama dengan 27. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi X plus 2. 3 pangkat 2X ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 3 kali X 3X. 3 kali 2 6. Bilangan pokoknya sudah sama 3, kita samakan pangkatnya. Sehingga 2X ditambah 4 sama dengan 3X ditambah 6. Sehingga 2X, 3X pindah ke ruas kiri, minus 3X sama dengan 6. 4 pindah ke ruas kanan, minus 4. Sehingga minus X sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan negatif 2. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 13 ini masih tentang persamaan eksponensial. Sepertiga pangkat X kuadrat minus 3X sama dengan 9. Sepertiga itu sama dengan 3 pangkat negatif 1 pangkat X kuadrat minus 3X. 9 adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat min 1 kali X kuadrat min X kuadrat min 1 kali min 3X plus 3X sama dengan 3 pangkat 2.
Bilangan pokoknya sudah sama 3, kita samakan pangkatnya, sehingga min X kuadrat ditambah 3X sama dengan 2. Kemudian seluruhnya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga di ruas kiri 0, min X kuadrat pindah ke ruas kanan X kuadrat plus 3X pindah ruas jadi minus 3X, kemudian 2 tetap 2 positif. Sehingga ini kita faktorkan, jadinya adalah X minus 2 kali X minus 1 sama dengan 0. Sehingga X minus 2 sama dengan 0, atau X minus 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2, X sama dengan 1. Maka dari sini anggota himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 2. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 14 masih tentang persamaan eksponensial. Akar dari 2 pangkat 3X plus 1 berarti sama dengan 2 pangkat 3X plus 1 per 2 sama dengan 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi X plus 1, sehingga 2 pangkat 3X plus 1 per 2 sama dengan 2 pangkat 2 kali X, 2X, 2 kali 1 plus 2. Bilangan pokoknya sudah sama 2, kita samakan pangkatnya, sehingga 3X plus 1 per 2 sama dengan 2X ditambah 2. Maka dari sini 3X ditambah 1 sama dengan 2, kita kalikan seluruhnya ini, 2 kali 2X plus 2. 3X plus 1 sama dengan 2 kali 2X, 4X, 2 kali 2 plus 4. 3X, 4X pindah ke ruas kiri, minus 4X, 4, 1 pindah ke ruas kanan, minus 1. Sehingga minus X sama dengan 3, maka X sama dengan minus 3. Jawabannya adalah A. Soal nomor 16 tentang pertidaksamaan eksponensial. Di sini bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Sehingga tinggal kita bandingkan pangkatnya, sehingga 4X dikurangi 4, tandanya kurang dari X ditambah 8. 4X, X pindah ke ruas kiri jadi minus X, 8 min 4 pindah ke ruas kanan plus 4, sehingga 3X kurang dari 12. 3X bagi 3, seluruhnya bagi 3, 3X bagi 3X, 12 bagi 3, 4, sehingga jawabannya adalah X kurang dari 4, yaitu B. Soal nomor 16, menurut sifat logaritma M log N pangkat B sama dengan, ingat kalau ada bentuk A log B pangkat N, maka N-nya bisa diturunkan ke depan, N kali A log B. Sehingga kalau ada M log N pangkat B, B-nya turun ke depan, B kali M log N. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 17, jika 2 log 5 sama dengan P, maka 5 log 2 jika dinyatakan dalam bentuk P adalah 5 log 2 itu sama dengan 1 per 2 log 5. 2 log 5 nilainya P, sehingga sama dengan 1 per P. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 18, 8 log X sama dengan 1/3, maka X sama dengan 8 pangkat 1 per 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 1/3, sama dengan 2 pangkat 3 kali 1/3, 1, sehingga hasilnya 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jawabannya D. Nomor 19, 3 log 9 ditambah 3 log 18 dikurangi 3 log 6. 3 log 9 itu 3 pangkat 2 ditambah 3 log
18 kita ubah menjadi 6 kali 3 dikurangi 3 log 6 sama dengan 2-nya bisa turun ke depan, 2 kali 3 log 3. Bentuk ini bisa dipecah menjadi 3 log 6 ditambah 3 log 3 dikurangi 3 log 6. 3 log 6 dikurangi 3 log 6 habis. 2 kali 3 log 3 1 ditambah 3 log 3 juga 1. 2 kali 1 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah A. Soal nomor 20, nilai dari 1/4 log 3 kali 3 log 64. 1/4 itu 1/2 pangkat 2 log 3 kali 3 log 64 itu 2 pangkat 6. Sehingga sama dengan 1/2 pangkat 2 itu 2 pangkat minus 2 log 3 kali 6-nya bisa turun ke depan sehingga 6 kali 3 log 2. Nah ini 3 pangkat 1 berarti 1 per minus 2, 1 per minus 2 kali 2 log 3, 2 log 3 kali 6 kali 3 log 2 sama dengan minus setengah kali 6 kemudian 2 log 3 kali 3 log 2 sama dengan minus setengah kali 6 minus 3 dan 2 log 3 kali 3 log 2, 3-nya ini seolah-olah hilang sehingga hasilnya adalah 2 log 2 sehingga sama dengan min 3. 2 log 2 1 sama dengan minus 3 dan jawabannya adalah A. Soal nomor 21, 3 log 2x plus 1 sama dengan 2. 3 log 2x plus 1. 2 kalau kita ubah ke bentuk log, hasilnya adalah 3 log 3 pangkat 2. 3 log 2x ditambah 1 sama dengan 3 log 9. Bilangan pokoknya sudah sama 3. Sekarang kita samakan numerusnya. Sehingga 2x ditambah 1 sama dengan 9. 2x sama dengan 9. 1 pindah ke ruas kanan minus 1. Sehingga 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Dan jawabannya adalah E. Soal nomor 22 tentang persamaan logaritma. Masih persamaan logaritma. Bilangan pokoknya sudah sama 5. Sekarang kita samakan numerusnya. Ini kita samakan numerusnya. Anggap saja fx sama dengan 3x plus 1 dan gx sama dengan x plus 7. Nah, sekarang kita samakan numerusnya. Fx sama dengan gx. 3x plus 1 sama dengan x plus 7. X pindah ke ruas kiri minus x sama dengan 7. 1 pindah ke ruas kanan minus 1. Sehingga 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Ingat syaratnya adalah bahwa fx harus lebih dari 0. Sehingga untuk x sama dengan 3 maka f3-nya fx-nya 3x plus 1. Sehingga kalau f3 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10 lebih dari 0. Kemudian kita cek nilai G3. Gx-nya adalah x plus 7.
Sehingga kalau G3, 3 tambah 7 sama dengan 10. Ini juga lebih dari 0 karena dua-duanya sudah lebih dari 0, F3 dan G3, maka X sama dengan 3 memenuhi syarat masuk anggota himpunan penyelesaian. Sehingga anggota dari HP-nya adalah 3 dan jawabannya D. Soal nomor 23 masih tentang persamaan logaritma. 2 log X minus 7 ditambah 2 log X bisa ditulis 2 log X minus 7 kali X sama dengan 3. Sehingga 2 log X kali X kuadrat, X kali minus 7 X sama dengan 3. 3 adalah kita jadikan logaritma 2 log 2 pangkat 3. Sehingga 2 log dari X kuadrat minus 7X sama dengan 2 log 2 pangkat 3, 8. Nah, bilangan pokoknya sudah sama 2. Sekarang kita samakan numerusnya. X kuadrat minus 7X sama dengan 8. Sehingga X kuadrat minus 7X, 8 pindah ke ruas kiri, minus 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka hasilnya X minus 8 kali X plus 1 sama dengan 0. Maka X minus 8 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 8, X sama dengan minus 1. Ingat syarat untuk persamaan logaritma bahwa syaratnya adalah yang di depan log numerusnya harus lebih dari 0. Sehingga X minus 7 lebih dari 0, maka X lebih dari min 7 pindah ke ruas kanan jadi 7. X lebih dari 7, kemudian syarat yang lain X lebih dari 0. Jadi ada dua syarat ini, X lebih dari 7 dan X lebih dari 0. Sedangkan ada dua nilai X yang didapatkan, yaitu X sama dengan 8 dan X sama dengan minus 1. Sehingga yang memenuhi dua-duanya adalah X sama dengan 8. X sama dengan minus 1 tidak memenuhi karena nilainya kurang dari 0. Maka dengan demikian anggota himpunan penyelesaiannya adalah 8, jawabannya C. Soal nomor 24 tentang pertidaksamaan logaritma 3 log X minus 5 kurang dari sama dengan 1. 1 kita ubah ke bentuk log adalah 3 log 3. Bilangan pokoknya sudah sama 3, sehingga X minus 5 kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3, minus 5 pindah ke ruas kanan plus 5, X kurang dari sama dengan 8. Kemudian ingat syaratnya adalah numerusnya yang di depan log X minus 5 nilainya harus lebih dari 0. Sehingga X lebih dari min 5 pindah ke ruas kanan 5, X lebih dari 5. Maka ada dua penyelesaian, yaitu X lebih dari 5 dan X kurang dari sama dengan 8. Sehingga kalau kita tulis, maka 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 8. Sehingga kunci jawaban untuk nomor 24 adalah C. Terakhir soal nomor 25 tentang pertidaksamaan logaritma. Bilangan pokoknya sudah sama 3, tinggal kita bandingkan numerusnya, sehingga 3x minus 6 lebih dari sama dengan 2x minus 2. 3x, 2x pindah ke ruas kiri, minus 2x lebih dari sama dengan minus 2, minus 6 pindah ke ruas kanan plus 6. Sehingga X lebih dari sama dengan 4. Kemudian ingat syaratnya bahwa numerusnya harus lebih dari 0, sehingga numerusnya yang di depan log
3x minus 6 syaratnya lebih dari 0. Sehingga 3x lebih dari min 6 pindah ke ruas kanan, sehingga x lebih dari 6 bagi 3, 2. X lebih dari 2. Kemudian syarat nomor yang kedua yaitu 2x minus 2 syaratnya harus lebih dari 0. Sehingga 2x lebih dari min 2 pindah ke ruas kanan, sehingga x lebih dari 1. Kemudian 3 pertidaksamaan ini kita pasang di garis bilangan. Yang pertama untuk x lebih dari 1 kita pasang angka 1. Karena ini tidak ada sama dengannya, berarti lingkarannya terbuka 1 ke kanan karena x lebih dari 1. Jadi kalau lebih dari 1 berarti daerahnya 1 ke kanan. Kemudian x lebih dari 2, lingkarannya terbuka karena tandanya lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kemudian karena lebih dari berarti daerahnya di sebelah kanan 2. Kemudian x lebih dari sama dengan 4, lingkarannya tertutup karena ada tanda sama dengannya. X lebih dari sama dengan 4 berarti 4 ke kanan. Nah, maka dari sini daerah irisan dari ketiga penyelesaian ini adalah daerah yang diarsir. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir, yaitu daerah X lebih dari sama dengan 4. Sehingga untuk soal nomor 25 jawabannya adalah C. Oke sobat daring, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.